Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sore malam hari ini dimanapun Bapak Ibu berada, mari bawa hatimu, mari bawa penyembahanmu yang terbaik hanya untuk Tuhan, Raja segala Raja. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biar malam hari ini kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau arahkan hati kami sepenuhnya hanya untuk Engkau, Tuhan Yesus kami yang terindah. Biar kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, saat-saat ini penuh dengan kasih-Mu mengalir atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Terima kasih Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan saat indah, saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Terima kasih Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan saat indah, saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mari bawa hati kami lebih dekat Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh,
rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, kami
setiap kami. Haleluya, haleluya. Oh, Allah yang hidup. Kasih Tuhan. Thank you Lord for everything you've done to us. Terima kasih, kami mau bersyukur buat kasih setiamu yang tak berkesudahan buat setiap kami Tuhan. Kau yang layakkan kami, Kau yang pakai kami Tuhan, Kau yang berkati setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, kasih-Mu mengalir buat setiap kami. Berkat-Mu mengalir buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, oh Tuhan. Raja di atas segala raja, Kau Allah kami yang hidup Tuhan. Kau Allah kami yang besar. Thank you Lord. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu mengalir memenuhi kami. Kasih-Mu menyelamatkan kami. Kami mau bersyukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau segalanya buat setiap kami. Dan sore malam hari ini kami mau memuji Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan, menyanyikan hosana bagi Engkau Tuhan Raja yang duduk di tahta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan, ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah
selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari dimanapun kau berada, sama-sama kita katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan
ditinggikan dan disembah. Nama-Mu Tuhan yang termulia dalam hidup kami. Oh Tuhan, Tuhan kekuatan kami, Kau kedamaian kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Allah kami yang perkasa dan Allah kami yang hidup. Thank you Lord, thank you Jesus. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau menara perisai perlindungan kami. Tuhan pelindung kami. Tuhan kekuatan kami. Kami berserah penuh Tuhan. Kami bersandar sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari dengan segenap hatimu katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
yang baru, katakan Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Saya beri tema untuk sore hari ini adalah membangun esensi dan substansi gereja. Pada waktu saya mulai merenungkan ayat firman Tuhan ini secara pribadi menegur saya, mengingatkan saya, dan firman ini berkata kepada saya begini, saudara. John, kamu dalam hal-hal tertentu itu kurang maksimal. Dan pada waktu kata-kata itu muncul di dalam hidup saya langsung saudara berlutut dan berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Jadi saudara, dalam hal melayani kadang-kadang saya sendiri tidak maksimal. Dan akhirnya firman Tuhan waktu datang, saya bertobat dan berkata, Tuhan terima kasih untuk kesempatan Engkau boleh berbicara kepada aku. Demikian juga pada malam hari ini, pada waktu saya berbicara kepada saudara, ada firman Tuhan akan datang dan berbicara secara pribadi kepada saudara. Jangan berkata begini, nanti aja dulu, lihat aja situasi dulu, nanti aja dulu. Saudara, ketika engkau menunda kesempatan ini, tidak akan terulang lagi kesempatan untuk mendengar firman yang sama yang datang dari Tuhan. Oleh karena itu, untuk itu saudara, saya ingin mengajak kita semua, kita akan baca bersama-sama, yaitu Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai 20. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya sangat percaya ayat-ayat ini sering dibacakan pada waktu entah itu KKR, pada waktu entah itu saudara pengutusan, entah pada waktu di bulan misi. Tapi banyak orang saudara tidak mengerti daripada makna daripada ayat ini. Maka itu saudara, pada sore hari ini saya ingin berbicara mengenai esensi substansinya gereja. Ketika kalau kita mengerti dan esensi dan substansinya dari gereja, lewat ayat-ayat ini saudara yang kita baca, dan saya percaya yaitu entah itu ibadah raya kita, komsel kita, tim profetik kita, tim worship kita, apapun pelayanan kita saudara, kita mampu melakukan semua pekerjaan itu dengan maksimal dan memuliakan nama Tuhan.
Untuk itu, mari kita akan baca bersama-sama ayat ini, Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai 20. 2, 3. Dan ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Amin. Saudara, banyak orang berkata ayat ini adalah ayat yang berbicara mengenai amanat agung. Atau ada yang berkata begini, perikop ini berbicara tentang Great Commission. Bapak Ibu, kalau saudara dan saya melihat kata amanat agung maupun Great Commission itu tidak tertulis di dalam teks Alkitab ini. Tetapi dari mana kata itu muncul, amanat agung atau Great Commission? Itu saudara, kira-kira kata itu saudara dimunculkan oleh para saudara, yaitu tahun 70-an pada waktu terjadi kegerakan Pentakosta. Pada zaman itu bapak-bapak gereja memutuskan bahwa ayat ini adalah ayat amanat agung atau dikatakan Great Commission. Dan satu kali saudara, saya membaca salah satu buku. Buku itu membuat saya sangat, saudara, memberkati hidup saya. Ada seorang bernama, saudara, seorang ahli gereja, seorang bernama Tom Rainer. Bolehkah klik slide berikutnya? Yaitu Tom Rainer itu, saudara, dia melakukan sebuah penelitian di Amerika Serikat. Lalu dia berkata, kenapa gereja-gereja besar di Amerika ditutup? Lalu gereja-gereja tersebut itu menjadi, yaitu diskotik, yaitu menjadi pub, menjadi restoran, bahkan saudara ada gereja tertentu menjadi, saudara, masjid. Kenapa hal itu terjadi? Ternyata saudara, Tom Rainer ini dia mulai lakukan research, kemudian research tersebut itu saudara dibukukan, berjudul namanya Autopsy of Disease Church. Dia melakukan sebuah penelitian otopsi terhadap sebuah gereja itu mati kenapa. Bapak Ibu, buku ini boleh baca, itu ada di Tokopedia, kurang lebih 165.000, tapi dalam bahasa Inggris. Saya sangat percaya Bapak Ibu saudara yang memimpin Komsel, yang saudara melayani di mimbar, saya haruskan saudara kalau baca buku ini, saudara akan mendapatkan sebuah pewahyuan yang luar biasa. Dan dia berkata di dalam buku itu, saudara, dia berkata begini. Salah satu, saya cuma hanya kutip 2 saja. Dia ada 10 alasan kenapa gereja-gereja besar itu mati di Amerika Serikat maupun di Eropa. Dia menuliskan, saudara, 10 alasan. Saya hanya mengutip 2 saja. Salah satunya itu adalah dia bilang begini. The Great Commission became the Great Omission. Artinya, kenapa gereja-gereja tersebut itu ditutup? Karena amanat agung menjadi kelalaian besar di dalam pelayanan mereka. Hanya mereka fokus ke performance, hanya mereka fokus ke entertainment, hanya mereka fokus ke dalam, mereka tidak pernah ada pelayanan misi, maka gereja tersebut, saudara, hancur. Yang kedua, saudara, dia katakan, saudara, begini. Kenapa gereja tersebut mengalami kematian, tidak ada kehidupan, lalu terjadi stagnasi? Dia berkata begini, saudara. Yaitu yang kedua, saya kutip itu dia katakan begini, saudara. Tidak adanya komunitas yang berakuntabilitas. Jadi hal ini, saudara, menyebabkan gereja itu mengalami kematian. Dan hal ini, saudara, saya kaitkan ke Indonesia. Saya sangat percaya apa yang dilakukan oleh Tom Rainer ini sangat juga cocok buat Indonesia. Dan hari-hari ini, saudara, banyak gereja sedang mengalami stagnasi, sedang mengalami perpecahan.
sedang terjadi saudara konflik antara gereja dengan gereja. Karena kenapa? Tidak ada Great Commission di antara gereja Tuhan pada hari ini. Bahkan saudara, ada seorang bernama yang sangat terkenal yang bernama Hudson Taylor. Dia pernah berkata begini, "The Great Commission is not an option to be considered, but command to obey." Dia bilang begini saudara, amanat agung bukan satu pilihan untuk dipertanggungjawabkan, tetapi satu perintah untuk ditaati. Maka itu saudara, pada waktu kita baca ayat ini, Yesus datang kepada murid-muridnya. Dia tidak memberikan himbauan, dia tidak memberikan saudara sebuah permohonan. Yesus itu tidak memberikan sebuah rekomendasi, tetapi dia memberikan sebuah perintah buat saudara dan saya. Dan dia berkata begini, "Karena kepadaku telah diberikan kuasa." Kata kuasa yang dipakai di ayat ini itu adalah exousia. Artinya Tuhan memberikan otoritas penuh. Tuhan memberikan juga yaitu kuasa yang absolut. Untuk apa saudara? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kata exousia ini saudara berbicara tentang apa? Otoritas. Karena itu, karena apa? Karena otoritas ini, dia berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah." Dikatakan apa Bapak Ibu? Dikatakan di dalam ayat itu dikatakan apa? Yaitu dia berkata begini saudara. Saya bacakan ayatnya bagus banget. "Karena saya punya kuasa, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Pada waktu saudara dan saya membaca ayat ini, ada banyak orang berkata dari kalimat ini itu ada 4 perintah. Tapi saudara, dalam bahasa aslinya itu tidak ada 4 perintah, hanya 1 perintah. Yaitu adalah Mateo Tentes. Artinya apa? Jadikan semua bangsa muridku. Yang lain itu saudara, kata pergilah, yaitu baptislah, ajarlah, itu adalah kata kerja bantu. Maka itu saudara, ketika saudara dan saya mengerti esensinya gereja itu adalah unsurnya itu going, unsurnya itu adalah baptizing, unsurnya itu adalah teaching. Kalau itu kita mengerti esensinya di dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, saya percaya kita akan lakukan saudara substansinya. Oleh karena itu saya tidak mau menyampaikan ayat ini secara detail. Ada satu waktu nanti saya akan sampaikan. Karena ini adalah esensinya gereja kita, yaitu menjadikan murid Kristus. Katakan sama-sama saya mau jadi murid Kristus. Baru 25%. Katakan sama-sama saya mau jadi murid Kristus. Itu adalah esensinya. Kalau esensinya kalau kita mengerti, kita pasti akan melakukan substansinya. Apa substansinya? Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita akan baca ayat ini bersama-sama. Yaitu Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Mari baca sama-sama 2, 3. "Aku berkata kepadamu, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku melakukannya, supaya jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Berapa banyak Bapak Ibu ingin ayat ini digenapi dalam hidup saudara? Tolong lampaikan tangan. Saudara, firman Tuhan katakan,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi saudara, kalau kita mengerti substansinya, esensinya itu adalah kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Katakan sebelah kanan kiri, kamu juga sama seperti Yesus. Bahkan dikatakan apa? Range-nya lebih besar, kapasitasnya lebih besar, unlimited. Apa saja saudara yang kau lakukan, saudara yang kau minta apa saja, dikatakan apa saja, Tuhan akan melakukannya. Amin. Oleh karena itu saudara, Bapak Ibu, hari ini gereja Tuhan, banyak orang Kristen kecewa. Kecewa kenapa? Apa yang dia doakan kadang-kadang tidak dijawab oleh Tuhan. Kadang-kadang saudara, apa yang dia inginkan tidak dapatkan. Akhirnya dia kecewa sama Tuhan. Dan dia berkata, oh, pergi ke gereja itu sia-sia. Tapi kalau kita berdoa sesuai dengan apa yang Yesus mau, saudara butuh apa saja, unlimited. Saudara butuh rumah, Tuhan kasih rumah. Saudara butuh mobil, Tuhan kasih mobil. Saudara butuh duit, Tuhan akan kasih duit. Saudara butuh jodoh yang belum menikah, Tuhan kasih jodoh. Karena kenapa? Dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku melakukannya. Pertanyaannya buat Bapak Ibu Saudara dan saya, apa sih pekerjaan Yesus? Apa sih esensinya gereja yang kita harus lakukan? Mari kita akan saudara baca ayat ini bersama-sama. Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-18 dan 19. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa pekerjaan Yesus Bapak Ibu? Kalau pekerjaan ini Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan, Tuhan akan apa? Kasih range-nya lebih besar, kapasitasnya lebih besar. Apa pelayanan dan pekerjaan Yesus? Yang pertama, saudara, dikatakan apa? Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Apa esensinya gereja yang kita harus kerjakan? Apa esensinya gereja yang kita harus lakukan? Yang pertama, Yesus berkata kepada kita semua, yaitu adalah pelayanan penginjilan. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang-orang yang miskin yang dimaksudkan di ayat ini adalah bukan saudara orang-orang secara yaitu ekonomi, tetapi orang yang tidak mengerti mengenai keselamatan. Demi pekerjaan ini, saudara, dikatakan, demi Injil ini, demi good news ini, demi kabar baik ini, kamu butuh apa saja, Tuhan akan lakukannya. Pesan yang pertama buat saudara dan saya, ketika kita mau melihat Komsel kita itu bertumbuh, ketika kita ingin melihat gereja kita ingin bertumbuh, yaitu saudara, yang pertama, esensi yang pertama yang saudara dan saya kerjakan untuk mengalami sebuah pertumbuhan yang signifikan itu adalah pelayanan penginjilan. Saudara, di awal tahun saya pergi ke Kalimantan, saya melayani salah satu daerah, saya tinggalnya di Singkawang. Lalu saudara, saya lanjutkan pelayanan itu ke Bengkayang. Pada waktu saya melayani di Bengkayang, ada salah satu teman saya membawa saya ke pelayanan lebih dalam lagi. Kurang lebih 30 km naik motor.
Dan pada waktu kami pergi, jalannya bagus banget. Dan di tengah jalan, saudara, tiba-tiba hujan, itu tanahnya merah, motornya itu macet, motor itu nggak bisa naik. Lalu saudara, saya dorong motornya, baju saya semuanya merah, lalu muka saya merah, rambut saya merah, sepatu saudara begitu saya rapi semuanya merah. Setelah saya sampai di sana, saya tetap hanya lap-lap baju yang saya bawa. Dalam keadaan kotor, saya dan dia melayani. Setelah melayani, saya pulang. Pada waktu pulang, saya mulai tanya kepada teman saya, "Kamu udah berapa lama sih kamu melayani di tempat ini?" Dia berkata, "John, saya sudah melayani sejak saya sudah lulus dari STI. Jadi saya sudah melayani di tempat ini kurang lebih 20 tahun. Dan saya tanya, 20 tahun kamu melayani di tempat ini, kamu bersuka cita enggak?" Yang melayani berapa orang saudara? Cuma hanya 5 keluarga. Dia bayar harga, dia pergi ke sana, dia melayani. Tapi pada waktu saya tanya kepada diri saya sendiri, belum tentu saudara saya mau melayani di tempat tersebut. Karena kenapa? Itu adalah sebuah panggilan, sebuah dedikasi yang dia kerjakan, dia lakukan. Dan saya tanya kepada dia, "Anak-anakmu semua sekarang ada di mana?" Cuma jemaatnya itu adalah orang-orang berekonomi sederhana. Dan anaknya dia pertama kuliahnya di Taiwan. Anak yang kedua saya tanya, "Anakmu kuliah di mana?" "Australia." Karena kenapa saudara? Demi penginjilan ini kamu butuh apa saja, Tuhan akan melakukannya. Amin. Amin. Demi pelayanan penginjilan ini, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, Bapak Ibu butuh apa saja, Tuhan akan lakukan. Hari ini ada yang butuh rumah, ada yang butuh mobil, ada yang butuh duit. Saudara, demi pekerjaan pelayanan penginjilan ini, Tuhan bilang apa? Apa saja yang kamu minta, Tuhan akan kasih. Amin. Itu pesan yang pertama saudara. Pesan yang kedua yang saya dapatkan itu adalah pelayanan apa? Maksud saya pelayanan apa Yesus kerjakan. Pelayanan yang kedua adalah pelayanan pelepasan. Firman Tuhan dikatakan, Bapak Ibu, saya akan bacakan, perhatikan ayat ini dengan baik-baik. Bagian berikutnya dikatakan apa? Oke, bagian berikutnya dikatakan, "Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan." Ini pelayanan apa Ibu? Ini namanya pelayanan pelepasan. Yang pertama itu adalah pelayanan penginjilan. Yang kedua adalah pelayanan pelepasan. Jika Bapak Ibu Saudara ingin melayani orang-orang saudara yang terikat dengan kuasa gelap, orang-orang yang terikat dengan setan, orang-orang terikat dengan narkoba. Jika engkau ingin melayani orang-orang tersebut, ada perlindungan, ada kuasa, ada penyertaan Tuhan yang selalu menyertai hidup saudara. Hari-hari ini saudara kita lihat pelayanan pelepasan itu jadinya di mana? Pelayanan pelepasan sering terjadinya apa? Tunggu retreat. Pelayanan pelepasan itu kalau kita mau lakukan hal pelayanan pelepasan, tunggunya kapan? Tunggunya KKR. Tapi saudara, ketika pelayanan pelepasan itu menjadi gaya hidup di dalam gereja, di dalam komsel, saya percaya ada pertumbuhan, yaitu jemaat itu akan mengalami signifikansi yang luar biasa. Kalau kita tidak punya gaya hidup untuk melayani orang-orang terikat dengan kuasa gelap, saya yakin sekali di dalam gereja tidak bakalan ada jiwa baru. Demikian juga di komsel tidak akan ada jiwa baru. Karena kenapa? Kita hanya menunggu pelayanan pelepasan itu adalah di retreat. Pelayanan pelepasan itu adalah di acara-acara tertentu seperti KKR. Saudara, satu kali salah satu komsel yang saya memimpin itu adalah
orang senior. Senior, saudara, ini orang usianya tuh semua udah 60, 70, 75 dan sebagainya. Namanya saudara senior. Tahu singkatan senior? Halo? Saya kasih saudara bukan sembarangan. Senior artinya senang injilin orang. Ini adalah persekutuan Komsel saya kasih orangnya senior semua. Jadi makin hari bukan Komsel itu bertambah. Makin hari saudara Komselnya menurun. Jadi ada yang mati, ada yang masuk ke rumah sakit, ada yang sakit-sakitan. Makin hari, makin lama turun. Tapi PKS-nya bilang sama saya begini, Pak Jono, ini Komsel senior ini mau diapain? Ini kan makin lama Komselnya itu mulai turun. Dan saya mulai berkata begini, mulai hari ini berdoa biar tetangga itu bisa kesurupan. Biar saudaramu atau suamimu yang tidak benar berdoa. Karena kenapa? Firman Tuhan katakan apa? Kamu minta apa saja. Apa? Apa saja dia akan lakukannya. Berdoa aja. Biar tetangga itu bisa kesurupan. Atau suamimu kalau nggak beres berdoa buat suamimu. Yaitu biar suami itu bisa kesurupan. Atau orang-orang di sekitarmu yang membenci kamu. Berdoa biar dia kesurupan. Engkau boleh mendemonstrasikan kuasa kepada mereka. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika dia mulai berdoa. Di RT dia ada seorang ibu kesurupan. Ketika dia kesurupan meja pecah, piring. Maksud saya itu adalah meja patah, piring pecah, barang-barang yang ada di rumah dia itu semua dilempar ke jalan. Namanya saudara orang kesurupan. Nggak ada orang yang berani masuk. Orang yang lalu lalang itu hanya mereka nonton dan melihat apa yang keluar dari rumah dia. Nggak ada satupun saudara yang masuk ke dalam rumah dia. PKS dari ibu senior ini namanya Ibu Heri. Ada namanya Ibu Heri di sini? Ibu Heri ini saudara, dia mendengar bahwa tetangganya itu saudara gang sebelahnya itu kesurupan. Orangnya kurus krempeng. Yang kesurupan itu namanya Ibu Daisy. Ketika saudara dia datang dengan singkat cerita, dia usir setan pakai nama Yesus. Dia masuk ke dalam rumah, dia berkata, di dalam nama Yesus, aku punya kuasa, aku punya otoritas, aku mengikat kuasa gelap ini. Di dalam nama Yesus, setan keluar dari tubuh dia. Singkat cerita itu saudara, setannya diusir. Dan orang-orang yang sedang menonton, mereka semua itu kagum dan berkata begini. Satu RT itu geger dan mereka berkata begini. Hei Ibu Heri, usir setan pakai nama Yesus. Hei Ibu Heri, usir setan pakai nama Yesus. Yaitu tukang sayur, tukang jual air, yaitu tukang ojek. Semua itu berbicara tentang nama Yesus. Karena nama Yesus itu berkuasa. Amin. Senggol sebelah kanan kiri dan berkata, ayo kita cari orang kesurupan. Ketika Bapak Ibu kalau meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti melakukannya. Hari ini berapa banyak Bapak Ibu engkau sedang memimpin Komsel. Komselmu saudara belum mulai ramai, mulai berdoa pada malam hari ini. Dan berkata, Tuhan aku mau pegang janjimu. Tadi Pak Jono berkata, minta apa saja Tuhan akan melakukannya. Saudara, Yesus pun tidak pernah mengusir setan itu di ruang konseling. Betul? Yesus tidak pernah usir setan itu di ruang konseling. Hari-hari ini banyak gereja, banyak pemimpin melakukan pelayanan pengusiran setan itu di ruang konseling. Tapi setiap kali Yesus mengusir setan, yaitu adalah di ruang publik. Sekali dia usir setan, dampaknya itu luar biasa. Orang-orang itu melihat, orang-orang yang saudara mendengar bahwa Yesus itu punya berkuasa. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam ruangan ini. Kalau hari ini Komselmu sedang bergairah atau mau MPP, mati pelan-pelan. Mulai berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan kirim jiwa-jiwa Tuhan. Kalau Tuhan kirim jiwa, saudara minta spesifikasi. Atau keluargamu
yang tidak mau ke gereja, tidak mau percaya kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan ciptakan kesempatan supaya saya doakan dia. Saudara, Tuhan akan melakukannya. Dan firman Tuhan katakan kepada kita semua, bayangannya Paulus bisa menyembuhkan orang. Sapu tangannya Petrus itu bisa usir setan. Tanya sebelah kanan kiri, sapu tangan kamu berguna enggak? Bayangan kamu berguna enggak? Saudara, ini adalah esensinya gereja kita. Hari ini banyak orang Kristen datang ke gereja, khotbah kayak ginian, mereka tidak tertarik lagi. Karena kenapa? Ini adalah esensinya gereja Tuhan sebagai murid Kristus. Yang pertama, pelayanan penginjilan. Yang kedua, pelayanan pelepasan. Dan yang ketiga adalah pelayanan pembinaan. Ayatnya ini dikatakan apa? Orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Jadi yang ketiga itu adalah pelayanan pembinaan. Maka itu saudara, saya sangat bersyukur di gereja saudara sudah ada pembinaan. Yaitu Bapak Gembala sudah membuat buku tentang keselamatan, buku tentang pengampunan, buku tentang pertumbuhan, dan kemudian saudara sampai eskatologi. Artinya apa? Orang itu harus dibina. Namanya saudara buta rohani. Orang buta itu perlu dituntun. Orang buta itu perlu diarahkan. Orang buta itu perlu saudara dibimbing supaya dia itu mengenal Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, pelayanan pembinaan itu tidak menjadi gaya hidup. Hari ini kalau saya bisa berdiri di tempat ini bukan karena saya khotbah, saya bertumbuh. Tapi saya sendiri saudara bertumbuh ketika saya bina orang. Ketika saya pergi melakukan pembinaan kepada orang, saya sendiri bertumbuh. Karena kenapa? Saya lihat dia punya masalah lebih besar daripada hidup saya. Saya melihat keadaan dia lebih saudara terburuk daripada keadaan saya. Pada waktu saya lakukan pembinaan ini, saya sendiri bertumbuh. Berapa banyak Bapak Ibu engkau sedang membina? Kalau hari ini Bapak Ibu engkau sedang berada di dalam Komsel, mari mulai mengambil tanggung jawab bina 1 atau 2 orang. Punya akuntabilitas hidup saudara. Jika engkau punya akuntabilitas hidup, engkau akan punya kerohanian yang luar biasa. Kerohanian yang berapi-api. Oleh karena itu pelayanan yang ketiga itu adalah pelayanan pembinaan. Yang keempat saudara, pelayanan apa yang Yesus lakukan? Pelayanan yang berikutnya itu adalah pelayanan pemulihan. Dan ayat ini dikatakan di Lukas pasal yang keempat, bagian berikutnya dikatakan pembebasan orang-orang tertindas. Jadi yang pertama itu adalah pelayanan penginjilan, yang kedua itu adalah pelayanan pelepasan, yang ketiga itu adalah pelayanan pembinaan, yang keempat ini adalah pelayanan pemulihan, inner healing. Ayat ini saudara paralel dengan Yesaya. Orang-orang remuk hati, orang-orang kecewa, orang-orang kepahitan, orang-orang yang kehilangan figur hati Bapa, orang-orang yang tertindas harus dibawa dan dipulihkan. Maka itu saudara, hari ini Bapak Ibu, saya mau bertanya, berapa banyak Bapak Ibu engkau sudah mulai tertanam di dalam komunitas sel? Kalau hari ini Bapak Ibu sudah mulai tertanam di dalam komunitas sel, cari orang-orang di sekitarnya. Ada nggak hidupnya belum beres? Ada nggak hidupnya masih kecewa? Ada hidupnya saudara hidup dalam fatherlessness? Apakah ada dia itu orang-orang yang terluka nggak? Bawa itu ke komunitas sel. Di situ Bapak Ibu Saudara akan melihat ada inner healing, ada kesembuhan, ada pelepasan, ada pembinaan yang akan terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Dan yang keempat, maksud saya yang kelima itu adalah pelayanan pemberitaan kasih karunia. Dan ayat yang terakhir dikatakan begini saudara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yang pertama, saudara menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, penginjilan. Yang kedua, pelayanan pelepasan.
Yang ketiga, pelayanan pembinaan. Yang keempat, itu adalah pelayanan pemulihan, inner healing. Dan yang kelima, pelayanan pemberitaan kasih karunia. Apapun pelayanan yang saudara dan saya kerjakan harus mendatangkan kasih karunia. Halo Bapak Ibu, hari ini saudara dan saya yang melayani di gereja ini harus mendatangkan kasih karunia. Bukan butuh kasih karunia, tapi mendatangkan kasih karunia. Hari ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini. Berapa banyak engkau melayani sebagai usher? Tolong lambaikan tangan dan tolong berdiri. Engkau yang melayani sebagai usher, tolong berdiri. Hanya 2 orang, 3 orang, 4 orang. Tetap berdiri, tetap berdiri. Saudara, bolehkah kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat mereka? Hari ini saudara, mereka melayani sebagai usher, mendatangkan kasih karunia buat orang lain. Pelayanan ini adalah mereka melayani sebagai usher, sebuah kepercayaan, sebuah kehormatan yang datang dari Tuhan untuk melayani orang-orang yang masuk ke dalam gereja. Coba kalau 2 keluarga ini, kalau mereka tidak mau mendatangkan kasih karunia, hanya mengerjakan sebagai tugas gereja, hanya mengerjakan sebagai loster gereja, hanya mengerjakan karena yaitu tugas. Kalau mereka salamin orang dan mereka berkata, gua sebel nih melihat orang ini. Apalagi tiap minggu gua melulu salamin begini terus. Saudara, kalau coba mereka itu tidak punya kasih karunia, mereka akan berkata apa? Kok saya melulu tiap minggu? Nggak ada orang lain. Bapak Gembala bisa ganti nggak orang lain? Karena kenapa? Dia tidak mendatangkan kasih karunia. Coba kalau dia sebagai seorang usher berdiri, dia kasih senyuman, dia kasih saudara ada jiwa baru begitu masuk, dia berkata, "Shalom, apa kabar ibu? Wah, ini baru datang ya." Dan begitu dia jiwa baru, dia antar ke dalam gereja, lalu dia kasih minum, lalu dia berkata, "Ibu, nanti setelah pulang saya yang antar ibu ke rumah." Kalau dia mendatangkan kasih karunia, minggu depan orang itu mau datang ke gereja enggak? Saudara, apapun pelayanan kita harus mendatangkan kasih karunia. Bolehkah kita beri tepuk tangan yang sekali lagi buat mereka? Silakan duduk, terima kasih. Siapa yang di sini yaitu engkau melayani sebagai tim worship leader dan tim prophetic, termasuk main musik, worship leader, bolehkah bangkit berdiri? Saudara, tetap berdiri. Mereka melayani sebagai worship leader, singer, song leader, pemain musik. Kalau mereka tidak mendatangkan kasih karunia, saudara dan saya itu bisa merasakan urapannya. Kalau hanya mereka melayani, hanya melakukan sebuah performance untuk saudara dan saya bisa merasakan hadiratnya. Tapi karena mereka itu sungguh-sungguh berdoa, lagu apa yang mereka mau nyanyikan, mereka minta hikmat Tuhan. Sehingga pada waktu kata-kata keluar dari mulut mereka, saudara dan saya itu dinikmati. Amin. Coba kalau mereka itu hanya tidak mendatangkan kasih karunia. Apalagi yang pemain drummer, dari pagi dia main drum terus. Kalau bisa minggu depan deh sekalian kalau bisa gue pukul sekali lagi. Drumnya itu pecah aja. Gak usah lagi saya main. Karena kenapa? Dia tidak mau mendatangkan kasih karunia. Tapi kalau dia mendatangkan kasih karunia, saudara dan saya bisa merasakan hadiratnya itu luar biasa. Bolehkah kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita? Silakan duduk. Karena kenapa? Pelayanan itu adalah sebuah kepercayaan, kehormatan yang datang dari Tuhan. Karena mendatangkan kasih karunia. Di sini saya mau tanya berapa banyak Bapak Ibu, engkau sebagai pemimpin komsel boleh lambaikan tangan? Pemimpin komsel ada? Bolehkah berdiri? Saudara, ini adalah pelayanan yang menurut saya
memimpin Komsel nggak gampang saudara. Memimpin Komsel itu tidak gampang Bapak Ibu. Tapi ketika dia mulai melayani Tuhan, dia punya hati seorang gembala. Mengayomi, memimpin, menuntun. Dia bayar harga dari segi waktu, dari segi tenaga, dari uang dan segala sesuatu. Mendatangkan kasih karunia. Ketika saudara dia melayani, saya berdoa, engkau sebagai PKS, engkau akan menerima upah seorang gembala. Karena engkau mengembalakan banyak jiwa-jiwa. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat mereka. Terima kasih. Termasuk saya saudara, saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya berdiri di tempat ini tidak mendatangkan kasih karunia buat saudara. Cuma saya hanya berkhotbah, cari amplop. Saudara, setiap firman yang keluar dari mulut saya itu tidak akan membangun seseorang. Hampar. Karena kenapa? Setiap pelayanan yang kita harus kerjakan harus mendatangkan kasih karunia. Hari ini Bapak Ibu, saya mau tanya, berapa banyak Bapak Ibu belum pernah melayani? Tolong lambaikan tangan. Belum melayani. Berarti semua sudah melayani ya. Saya berdoa, Bapak Ibu, setiap pelayanan yang saudara dan saya kerjakan mendatangkan kasih karunia. Hari ini Bapak Ibu saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apa bedanya seorang babysitter dan seorang mama? Halo? Mereka mengerjakan tugasnya sama. Seorang babysitter dia tetap merawat, dia memberikan makanan, dia memandikan anak, dia melakukan segala sesuatu apa yang dikerjakan oleh mamanya. Tapi seorang babysitter dia bisa pindah kerja anytime, kapanpun saudara ke tetangganya. Karena kenapa? Dia mendapatkan salary lebih gede. Kalau dia dapat kesempatan, dia tinggalin anak itu, dia bisa pindah kerja. Tapi seorang mama, dia itu sacrifice semuanya untuk anaknya. Dia tidak akan pernah berkata begini, kalau anaknya lagi nakal atau mamanya lagi sedang sakit. Ketika anaknya minta, mami aku mau minum susu, mami aku mau makan. Tapi apakah ada seorang ibu berkata, bikin susu sendiri, bikin nasi goreng sendiri? Tidak ada. Walaupun mama itu dalam keadaan sakit, saudara, dia sacrifice semuanya untuk anaknya. Demikian juga saudara dan saya, kalau kita melayani jiwa-jiwa, ada enggak engkau mau sacrifice untuk orang-orang yang saudara layani? Apakah saudara engkau hitung-hitungan sama dia? Saudara, kalau saudara dan saya ini kalau sacrifice jiwa yang kita layani, jiwa itu saudara tidak akan pernah hilang. Dan jiwa itu kita bawa itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan, pada waktu saya baca salah satu kisah di dalam Alkitab, dan Tuhan secara pribadi berbicara buat saya dan buat generasi berikutnya juga. Di Alkitab ada seorang namanya Imam Eli. Dia punya 2 orang anak, namanya siapa? Ofni dan Pinchas. Dua-duanya saudara melakukan yaitu kesalahan di dalam bait Allah. Ofni saudara dia mencuri persembahan, Pinchas dia melakukan percabulan di bait Allah. Pada waktu dua-duanya melakukan dosa, namanya saudara seorang Imam Eli, dia tidak pernah menegur anaknya. Dia tidak pernah mengkoreksi anaknya. Dan apa yang terjadi? Tuhan menghukum Ofni dan Pinchas. Pada waktu lagi sedang peperangan, yaitu Ofni dan Pinchas mati. Dan ketika saudara Imam Eli mendengar berita tersebut, Imam Eli saudara jatuh dari kursi dan lehernya patah. Ini bukan dongeng Bapak Ibu, itu ada di Alkitab. Karena kenapa? Seorang bapak, dia tidak pernah memperhatikan anak-anaknya.
anak-anaknya, yaitu saudara, melakukan perbuatan dosa di bait Allah. Dan sejak itu saudara, bangsa Israel tidak punya bapa rohani. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari cek hidupmu hari ini. Hari ini engkau sebagai anak-anak muda, engkau lagi liar dalam hidupmu. Engkau sebagai pemimpin, bisnismen, engkau sedang liar, tidak mau diatur. Mulai malam hari ini, berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh seorang bapa rohani. Kalau engkau sebagai seorang bisnismen, ambil waktu sebulan sekali, datang kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan pemimpin-pemimpin yang ada di gereja. Dan berkata, Pak, tolong bina hidup saya. Tolong mentor hidup saya. Saya mau menjadi serupa dengan Kristus. Saya mau menjadi yaitu pribadi-pribadi yang mau melayani Tuhan. Jika engkau berkata demikian, yaitu engkau mendatangkan kasih karunia dalam hidup saudara maupun dalam pekerjaan saudara. Yang pertama pelayanan penginjilan. Saudara, hari ini mulailah melakukan, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang di sekitarnya. Bawa orang itu kepada Tuhan. Bawa orang itu kepada gereja. Bawa orang itu saudara ke dalam komunitas sel. Yang kedua, pelayanan pelepasan. Jika Bapak Ibu ingin melayani orang-orang terikat dengan kuasa gelap setan maupun saudara narkoba, Tuhan memberikan perlindungan dan kuasa proteksi buat saudara. Yang ketiga, pelayanan pembinaan. Mari saudara mulai membina orang-orang yang Tuhan percayakan kepada engkau. Orang-orang yang di sekitarmu, mulai membina dia. Lihat perubahan hidup yang sedang terjadi, yang sedang kerjakan. Dan Tuhan pun akan balasnya buat saudara. Dan yang keempat adalah pelayanan pemulihan. Di antaramu, jika ada orang saudara terluka, disakiti, kecewa, kepahitan, atau ditinggalkan oleh papanya, ditinggalkan oleh anaknya, bawa mereka gereja supaya saudara ada pemulihan dalam kehidupan mereka. Dan yang kelima, pelayanan mendatangkan kasih karunia. Apapun pelayanan yang saudara dan saya kerjakan, mendatangkan kasih karunia. Karena kenapa? Tuhan mempercayakan itu kepada saudara dan saya. Kalau saudara dan saya melakukan hal ini, saudara minta apa saja. Minta apa saja, Tuhan akan melakukannya. Bapa, Kau setia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
Kau setia. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa kami yang setia. Terima kasih Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau yang percaya Bapamu setia, mari angkat tanganmu sama-sama kita katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.